Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa huwa adabul iman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, ia dalam lantunan kata yang patut saya panjatkan di awal muqaddimah, di awal kita berjumpa, di awal kita bertemu. Selain mari kita semuanya untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih mampu untuk berkumpul, yang mana ketika melihat sahabat-sahabat kita, tetangga kita, rekan kita, mungkin hari ini mereka sedang terpapar sakit di rumah sakit, ataupun juga sahabat-sahabat kita masih dalam kesibukannya masing-masing hingga tidak mampu untuk berkumpul bersua dengan kita. Oleh karenanya izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul. Salah satunya adalah untuk mendapatkan ridhonya. Selawat terungkap salam kita sampaikan kepada baginda alam, sang reformis, sang revolusi sejati, perubah pembawa umat manusia minal dzulumati ilan nur, minal jahri ilal fatonah, minal kufri ilal iman. Ani habibi wa habibana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan mudah-mudahan kita semuanya termasuklah umat daripadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah dan muslimat yang kebetulan berada di rumahnya masing-masing yang mendengarkan pengeras suara ini. Setiap kali khatib naik mimbar, maka bagi khatib memiliki keharusan untuk mengingatkan khusus kepada diri pribadi khatib, umum kepada segenap kaum muslimin sekalian, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu analogi ketika seseorang akan merasakan sakit, maka ada ciri-cirinya, kita akan merasakannya. Contoh, seseorang itu mau flu, maka rasa-rasanya itu hidung sudah mulai nggak nyaman, tenggorokan sudah mulai nggak nyaman, maka kita mampu untuk mengidentifikasi bahwasannya saya bakal flu. Begitupun juga seseorang bisa mengidentifikasi apakah hati saya ini qalbun salimun, qalbun maridun, ataupun juga qalbun mayyitun. Apakah hati ini dalam keadaan selamat, bersih, ataukah hati ini dalam keadaan sakit, ataukah hati ini dalam keadaan mati? Semuanya bisa diidentifikasi dengan pola kehidupan kita dan kita yang merasakan masing-masing. Begitupun juga keimanan.
keimanan ini mampu kita identifikasi apakah iman kita sedang yazid atau yanqus. Iman kita ini sedang naik atau degradasi turun. Salah satunya adalah ketika iman sedang naik, kita melaksanakan ibadah begitu getol, Al-Quran dibaca, mendengar kalam ilahi, hati ini langsung bergejolak dan bergetar. Mendengar kalimat adzan, rasanya langsung ambil air wudhu, lalu berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Sholatnya pun tidak hanya sholat fardu, sholat sunat dijalankan, seperti hal yang kita rasakan ketika di bulan Ramadan. Namun apakah ketika bulan Ramadan yang menjadikan sebuah pelajaran, pengajaran bagi kita, apakah berefek dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini kita perlu pelajari bahwasanya apakah iman saya ini hari ini dalam keadaan naik ataukah dalam keadaan degradasi ataupun dalam keadaan turun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada tanda-tanda bahwasanya seseorang ini imannya dalam keadaan turun. Nah, amalan-amalan yang membuat iman kita menjadi turun adalah salah satunya malas melaksanakan amal ketaatan, cenderung meremehkannya. Contoh, kita tahu bahwasannya sholat fardu itu paling afdol sholat fi awal waktiha, bahwasannya paling afdol untuk melaksanakan sholat fardu itu adalah paling awal waktu. Maka ketika iman seseorang ini sedang naik, maka dul adzan langsung contoh. Tapi ketika iman kita dalam keadaan kacau, iman kita dalam keadaan degradasi, ataupun juga iman kita dalam keadaan tidak benar, adzan muadzin di masjid gedorowokan, ngajakan tos eling-eling umat ke kuping suara adzan pujian, ngajak jamaah sholat, mau hadir teh ngan sakitu. Nah, muncul pertanyaan, apakah iman kita dalam keadaan sedang benar ataukah sedang dalam keadaan tidak benar? Nah, bagaimana kita menjalankan puasa Ramadan kemarin? Bagaimana kita menjalankan sholat subuh berjamaahnya? Bagaimana menjalankan sholat duhur berjamaahnya, asar berjamaahnya, maghrib berjamaahnya, isya berjamaahnya? Bagaimana membaca Al-Quran kita? Kalau iman kita dalam keadaan naik, insya Allah sebelum adzan pun sudah berada di masjid. Tapi kalau iman kita masih belum benar, jam 2 kita baru sholat, bahkan kita meninggalkan sholat. Ini bahwasanya ciri yang pertama, ketika iman kita dalam keadaan kacau, iman kita dalam keadaan rusak adalah malas melaksanakan amal ketaatan dan cenderung meremehkannya. Yang kedua, hadirin ma'asyiral muslimin, adalah gemar melakukan dosa, baik dosa yang nampak ataupun dosa yang tidak nampak, baik dosa di depan orang ataupun juga dosa dalam kesendirian. Misalkan punten, ketika iman kita sedang kokoh, ya, dalam Al-Quran, dalam handphone itu penuh dengan kalimat-kalimat yang dibuka Al-Quran, tapi ketika iman kita sedang runtuh, yang dibuka adalah browsing yang tidak jelas. Nah, lalu hadirin ma'asyiral muslimin, gemar melakukan dosa, gemar gibah, ngomongin orang, keburukan orang, kejelekan orang, gemar ngadu domba, ataupun juga kita gemar melakukan sesuatu hal yang membuat itu bermunculan dosa demi dosa, ya. Yang ketiga, hadirin ma'asyiral muslimin, ketika iman kita dalam keadaan kacau, iman kita dalam keadaan turun, adalah tidak respek ketika melihat kemaksiatan. Padahal tugas kita adalah sebagai seorang pendakwah. Kullu nasin da'iwah, setiap kita adalah pendakwah. Dakwah tidak hanya kewajiban seorang kiai, dakwah tidak hanya kewajiban seorang santri, dakwah tidak hanya kewajiban seorang ustaz, tapi dakwah ini adalah kewajiban setiap individu muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, siapa orang yang melihat kemungkaran ketika imannya sedang naik, maka rubahlah dengan tangannya. Artinya bahwasanya tangan di sini adalah dengan kekuasaan. Seorang ayah melihat anaknya dalam keadaan kemaksiatan, ayahnya respect, maka menggunakan kekuatan sebagai seorang ayahnya untuk mencegah anaknya berbuat maksiat. Seorang RT memiliki keharusan dengan kekuatan pimpinannya sebagai seorang RT, ketika imannya sedang naik, melihat kemungkaran, langsung dibenahi, langsung diperbaiki. Seorang RW sama, seorang Pak Lurah sama, seorang camat sama.
bahkan sampai tingkat tertinggi sebagai seorang presiden. Maka ketika kita sedang imannya sedang kuat, maka insya Allah kita akan mampu untuk merubahnya. Namun ketika iman kita dalam keadaan turun, cuek-cuek saja melihat kemungkaran, sahabat kita melakukan kemaksiatan, boro-boro kita ingin merubahnya. Ini hati-hati, bahwa tugas kita sebagai seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya adalah kewajiban dakwah itu adalah kewajiban bagi setiap individu dan juga setiap orang kita untuk membenahi orang lain. Yang selanjutnya adalah ketika iman kita dalam keadaan turun, iman kita dalam keadaan runtuh, adalah yaitu memburuknya perilaku etika, adab, attitude dan juga tata krama. Yang selanjutnya, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah pertanda iman kita dalam keadaan turun adalah jarangnya kita berzikrullah, jarangnya kita membaca Al-Quran, bahkan sampai menelaah Al-Quran. Nah, artinya bahwasanya salah satu penguat iman adalah kita seringnya berzikir kepada Allah, lalu kita sering membedah dan juga membaca Al-Quran, membuka keagungan Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin, yang selanjutnya adalah tidak terpengaruh untuk melakukan amal. Dari sini bahwasanya ketika iman kita dalam keadaan sedang tidak benar, iman kita sedang tidak baik, kita boro-boro mau melakukan amal. Amal-amal yang setiap hari yang harus kita lakukan pun ditinggalkan. Padahal kita tahu bahwasanya siapa orang yang menjalankan sholat-sholat sunnah, maka insya Allah kejayaan akan bersamanya. Pernah dalam mimbar ini saya mengungkapkan, siapa orang yang selalu mendawamkan tahajud, maka baginya kemuliaan. Siapa orang yang menjalankan qiyamul lail, maka baginya adalah kemuliaan. Tapi di sini, apakah Allah berkehendak atau tidak kita menjadi orang mulia, maka tergantunglah terhadap diri kita. Ketika Allah tidak berkehendak kita untuk menjadi orang mulia, sekeras apapun alarm jam 3 pagi, maka tidak akan berpengaruh. Cenderung iblis lebih kuat dalam diri kita. Nah, siapa orang yang menjalankan qiyamul lail, maka siapa orang yang berdoa, doanya akan dikabulkan. Siapa yang punya hajat, hajatnya akan diberikan. Siapa yang memohon ampun, ampunannya pun akan diberikan. Maka bangunlah kejayaan bersama qiyamul lail kita. Siapa orang yang menjalankan sholat berjamaah subuh, maka baginya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu bagian daripada qiblat subuh. Siapa orang yang menjalankan sholat subuh, maka baginya bak melaksanakan sholat semalam penuh. Siapa orang yang menjalankan sholat duha, maka baginya rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dijamin akan masuk melalui surga pintu duha. Kita sudah tahu keutamaan-keutamaan, tapi ketika iman kita dalam keadaan tidak benar, iman kita dalam keadaan tidak baik, semua itu hanya sepintas lalu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ciri-ciri tadi tidak ada dalam diri kita, dan mudah-mudahan ciri-ciri itu menjadikan suatu kewaspadaan untuk kita, agar kita untuk selalu mendekat kepada Allah dan terus meningkatkan keimanan kita. Jangan sampai iman kita menjadi degradasi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.